Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai kesenjangan ekonomi, kemiskinan, resesi, krisis, dan kerentanan ekonomi di Indonesia. Mata kuliah Ekonomi Pembangunan Islam. Di materi ini saya akan fokus pada materi mengenai krisis ekonomi di Indonesia. Kenapa? Karena judul ini saling bersangkutan antara adanya resesi atau kemerosotan ekonomi dan juga kerentanan ekonomi itu akan menyebabkan krisis ekonomi, dan akibatnya banyaknya kemiskinan dan juga kesenjangan ekonomi antara masyarakat. Sebelum kepada pembahasan utama yaitu mengenai krisis ekonomi, saya akan memaparkan dulu mengenai resesi ekonomi. Dimulai dengan pengertian resesi. Resesi atau kemerosotan adalah kondisi ketika produk domestik bruto menurun atau ketika pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal atau lebih dalam 1 tahun. Nah, resesi ekonomi ini sering diasosiasikan dengan turunnya harga-harga atau deflasi, atau juga dengan sebaliknya meningkatnya harga-harga secara tajam atau inflasi, dalam proses yang dikenal sebagai stagflasi. Secara sederhana, resesi ekonomi itu adalah salah satu situasi yang terjadi akibat adanya inflasi dan juga deflasi yang berkelanjutan. Lalu ada dampak dari resesi ekonomi. Yang pertama, tidak stabilnya kurs dolar. Yang kedua, itu suku bunga juga akan meningkat. Yang ketiga adalah gabungan antara poin pertama yang kedua. Karena tidak stabilnya kurs dolar, maka akan meningkatnya suku bunga. Nah, dari itu, maka akan banyak orang yang keluar dari bisnis saham pasar modal. Dan juga bakal banyak perusahaan-perusahaan yang tidak menanamkan sahamnya di pasar modal. Lalu ada faktor resesi ekonomi. Yang pertama yaitu terjadi ketidakseimbangan antara produksi dengan konsumsi. Yang kedua itu pertumbuhan ekonomi lambat bahkan merosot selama 2 kuartal berturut-turut. Yang ketiga, nilai impor jauh lebih besar dibandingkan nilai ekspor. Yang keempat yaitu terjadinya inflasi atau deflasi yang sangat tinggi. Dan yang terakhir yaitu tingkat pengangguran akan semakin tinggi. Lalu ada krisis ekonomi. Pembahasan utama yaitu mengenai krisis ekonomi. Dimulai dengan pengertian krisis. Menurut Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mendefinisikan bahwa krisis sebagai sebuah situasi yang genting dan gawat mengenai suatu kejadian atau peristiwa-peristiwa yang menyangkut kehidupan. Krisis ekonomi ini adalah suatu peristiwa yang genting dan penuh dengan kemelut tentang tatanan kehidupan perekonomian suatu negara yang merupakan faktor dasar bidang kehidupan manusia yang bersifat material. Nah, menurut ahli ekonomi, krisis ekonomi yaitu suatu keadaan di mana sebuah negara yang di mana pemerintahnya itu tidak dipercaya lagi oleh rakyatnya, khususnya dalam finansial. Masyarakat itu tidak mau lagi menyimpan uangnya di bank-bank sehingga bank mengalami kesulitan uang tunai. Lalu ada faktor krisis ekonomi, yaitu yang pertama itu ada faktor internal, faktor dari dalam, yang kedua ada faktor eksternal, faktor dari luar. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal itu mencakup laju pertumbuhan, struktur ekonomi, perdagangan luar negeri atau ekspor neto. Lalu pada faktor eksternal atau faktor di luar. Menurut Fischer, tahun 1998, krisis ekonomi di Asia juga diakibatkan oleh perkembangan perekonomian negara-negara maju dan pasar keuangan global yang menyebabkan ketidakseimbangan global. Jadi faktor eksternal itu terjadi akibat negara-negara di luar. Lalu ada krisis ekonomi di Indonesia. Indonesia itu pernah mengalami beberapa periode krisis ekonomi. Yang paling pertama itu pada krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998. Lalu ada krisis ekonomi pada tahun 2020 sampai 2021. Yang pertama, krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998 itu adalah pertama kalinya Indonesia mengalami krisis ekonomi. Nah, krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada tahun 1997 ini sebenarnya merupakan bagian dari krisis finansial Asia atau Asia Financial Crisis, yang merupakan kombinasi yang parah antara perilaku pasar keuangan di luar batas dan kebijakan pemerintah yang lemah. Nah, mengapa Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998? Karena
merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang menjadi faktor utama krisis moneter. Jadi krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998 itu didasari oleh kemerosotannya nilai tukar dolar dengan rupiah. Jadi dalam cakupan moneter. Lalu ada krisis ekonomi pada tahun 2020-2021. Nah, krisis ekonomi pada tahun 2020-2021 ini berbeda dengan krisis ekonomi pada tahun 1997-1998. Karena krisis ekonomi pada tahun 2020 ini disebabkan adanya virus COVID yang berasal dari Cina dan menyebar luas ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Seluruh negara melakukan pembatasan mobilitas, bahkan sebagian besar mengunci negara mereka dengan menutup perbatasan. Akibatnya lalu lintas barang dan manusia berkurang drastis secara global. Dunia bahkan seperti berhenti beraktivitas karena absennya aktivitas ekonomi, mulai dari produksi, perdagangan, pariwisata, hingga belanja besar-besaran. Akibatnya aktivitas ekonomi membuat angka pengangguran dan kemiskinan melonjak tajam. Lalu ada dampak krisis ekonomi, ada 3, ada dampak bagi masyarakat, ada dampak bagi dunia usaha, dan juga ada dampak bagi infrastruktur. Yang pertama yaitu dampak bagi masyarakat, karena akan terjadinya kesenjangan antara penghasilan masyarakat, di mana kebutuhan masyarakat itu lagi marak-maraknya, tetapi harga sedang melonjak tinggi, yang menyebabkan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok. Lalu bagi dunia usaha, pengusaha itu akan kesulitan membuat kalkulasi biaya produksi dan menentukan harga jual produk karena pergerakan kurs yang sangat berfluktuasi. Lalu yang terakhir yaitu bagi infrastruktur. Nah, bagi infrastruktur ini khususnya dalam sektor transportasi akan berkurangnya anggaran pemerintah akibat krisis keuangan global yang mengakibatkan semakin tidak terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur transportasi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.